Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 701, Menyegel Ngarai. Luming dan Penatua Chisu saling mengangguk. Elder Chisu, kembali ke suku untuk melaporkan berita. Brother Lu dan aku akan datang nanti. Chiu berkata kepada Elder Chisu. Tapi Nona. Tetua Chisu awalnya ingin menolak, tetapi melihat mata Ciwe yang terbelalak, dia tahu bahwa dia tidak dapat membujuk wanita keras kepala ini, jadi dia hanya bisa kembali ke suku terlebih dahulu. Luming, aku baru saja bertarung denganmu sebentar. Kupikir kamu mengerti banyak prasasti dan formasi prasasti, kan? Tanya Ciu tiba-tiba, dengan ekspresi harapan muncul di matanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Luming mengangguk. Nak, apa maksudmu tidak apa-apa? Prasasti dan formasi prasasti yang kuberikan padamu hampir semuanya diajarkan olehku. Aku ingin tahu apakah ada orang di dunia ini yang memiliki prasasti lebih banyak dariku? Dan tiba-tiba kesal. Keluar. Hah? Kamu kura-kura kecil benar-benar bisa bicara? Ciu terkejut pada awalnya, lalu melebarkan matanya dan menatap Dan dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku bisa bicara, kamu bisa bicara, kenapa aku tidak bisa bicara? Jarang sekali. Dan mengerutkan bibirnya dan menatap Ciu dengan jijik. Mulut Ciu langsung terbuka menjadi bentuk O, dan dia menatap kosong ke arah Dan, matanya bersinar terang. Luming tersenyum kecut. Setelah periode waktu ini, Luming menemukan bahwa ada juga monster di dunia bawah tanah ini, tetapi kecerdasan monster sangat rendah. Monster di Marshall King Realm lebih baik daripada binatang buas biasa, dan mereka bisa tidak berbicara sama sekali. Tidak heran Ciu sangat terkejut. Mata Ciu melebar, menatap Dan dengan rasa ingin tahu. Cantik, apakah kamu kewalahan oleh kesombongan kursi ini? Izinkan saya memberitahu Anda, kursi ini adalah pemimpin dari 10 monster perang teratas. Tidak terkalahkan di seluruh dunia. Dihormati di alam semesta, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dan berdiri di atas bahu Luming, dengan kedua kaki depannya bertumpu pada cangkang kura-kura, dengan sikap seorang tuan yang tak tertandingi. Tapi saat berikutnya, Dan pingsan. Ciu mengulurkan tangannya, meraih kepala Dan melihatnya dengan hati-hati di depan matanya. Aku sangat marah. Dan menendang keempat kakinya yang pendek, terbang dari tangan Ciwe, mendarat di bahu Luming, melebarkan matanya, berharap dia bisa memakan Ciwe. Ciu tertawa terbahak-bahak, sangat belak-belakan. Kemudian dia memandang Luming lagi dan berkata, Luming, jika kamu tahu banyak prasasti dan formasi, kamu mungkin bisa sangat membantu suku kami. Pada saat itu, para tetua suku kami pasti akan memperlakukanmu sebagai mereka pasti akan setuju dengan kondisi apapun yang Anda miliki. Oh, apa itu? Tanya Luming. Masalah ini harus dimulai dengan situasi suku Cibao kita saat ini. Ciwe dan Luming berbicara. Di dunia bawah tanah, antar suku, huru-hara itu abadi. 60 tahun yang lalu, suku Macan Tutul Merah masih merupakan suku yang sangat kuat, dengan sejumlah besar tuan yang keluar dari suku tersebut, kuat dan berkuasa, menempati lahan subur yang luas. Pada saat itu, Patriark suku Macan Tutul Merah adalah pembangkit tenaga listrik terkenal yang telah mencapai puncak tingkat dewa, yaitu puncak tingkat ke-6. Namun kemudian, para patriark dari 3 suku besar, suku Serigala Langit, suku Ular, dan suku Harimau Darah, bekerja sama untuk menyerang patriark suku Cibao, dan akhirnya melukai patriark suku Cibao dengan parah dan menyegelnya di Ngarai. Patriark Cibao jatuh begitu saja di Ngarai itu. Tidak hanya itu, kepala suku Cibao juga membawa kode rahasia prasasti paling indah dari klan Cibao, yang merupakan dasar dari suku Cibao. Setelah kehilangan kode rahasia prasasti, kekuatan lanjutan suku Cibao menjadi semakin lemah dan semakin lemah. Ini semakin buruk. Dalam 60 tahun terakhir, wilayah yang diduduki oleh suku Macan Tutul Merah kurang dari 20% dari sebelumnya. Jika bukan karena dukungan dari beberapa tetua klan, itu akan musnah oleh 3 suku besar. Dan segel Ngarai dipasang bersama oleh kepala suku dari 3 suku. Ini sangat rumit, dan formasi prasasti adalah formasi unik dari ketiga suku. Kecuali jika kepala dari ketiga suku tersebut bersama-sama memecahkannya, suku Macan Tutul Merah tidak akan bisa memecahkannya sama sekali.
Oleh karena itu, Ciu melihat bahwa Luming mengetahui begitu banyak prasasti dan formasi, jadi dia ingin Luming mencobanya. Jika Luming dapat memecahkan segel dan mengeluarkan kode pemurnian prasasti klan Cibao di dalamnya, maka tetua klan dari klan Cibao masih tidak memperlakukan Luming seperti leluhur? Oke, kalau begitu pergi dan lihatlah. Luming mengangguk, jika dia ingin menarik perhatian pihak lain, jika dia bisa memberikan sedikit bantuan kepada pihak lain, itu yang terbaik. Oke. Ciu sangat gembira dan membawa Luming ke tempat di mana kepala suku Ci Leopard sebelumnya disegel. Menurut Ciwei, tempat itu sangat dekat dengan kota suku Cibao, hanya 100 mil jauhnya. Itu adalah pegunungan yang sangat luas, di mana terdapat puncak-puncak yang besar, terjal dan megah. Di antaranya, terdapat dua puncak gunung yang sangat besar, membentuk ngarai selebar sekitar 10 meter di tengahnya. Ngarai ini merupakan tempat penyegelan kepala suku Macan Tutul Merah sebelumnya. Di sini, ada orang-orang kuat dari suku Macan Tutul Merah yang menjaganya. Begitu Luming dan Ciu sampai di mulut ngarai, mereka melihat puluhan sosok menjaga mulut ngarai. Ciu, ya. Apakah itu kamu? Kamu sangat berani, kemarilah, bunuh orang ini untukku. Mereka mendengar teriakan keras begitu sampai di pintu masuk lembah. Apa yang kamu lakukan? Hentikan! Teriak Ciu genit, yang lain hendak bergerak, jadi mereka berhenti tanpa sadar. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Luming, yang baru saja menelepon untuk melakukannya adalah seorang pemuda, dan ternyata Ci Feng yang disandera olehnya sebelumnya. Dengan niat membunuh di matanya, Ci Feng menatap Luming, lalu memandang Ciwei, dan berkata, Ciwei, mengapa kamu membelanya? Orang ini membunuh banyak anggota suku Cibao saya. Dia pantas mati dan harus dibunuh di tempat. Ci Feng, suku telah lama mengatakan bahwa ketika berhadapan dengan orang-orang di luar bumi, Anda harus sopan dan mengundang mereka daripada melakukannya sendiri. Andalah yang melakukannya terlebih dahulu, dan Luming secara alami akan menolak. Bukan salahnya, sekarang dia adalah anggota suku Cibao. Tamuku, jika kamu ingin membunuhnya, apakah kamu ingin mengusir semua orang luar? Memotong satu-satunya kesempatan bagi suku Cibao untuk bangkit? Di Ci Feng, dan bertanya dengan keras. Ciu, aku tidak bermaksud begitu. Suara Ci Feng turun. Oke, Feng Er. Karena pihak lain sekarang berada di suku Macan Tutul Merah, dia adalah tamu dari suku Macan Tutul Merah, jadi berhentilah bicara. Seorang pria kuat berusia 50-an dengan janggut panjang datang dan berkata. Paman ke-6. Ciu memanggil, dan pada saat yang sama mengirimkan transmisi suara ke Luming. Orang ini adalah ayah Ci Feng, paman ke-6-nya, dan orang yang bertanggung jawab menjaga ngarai, Ci Jinshan. Yah, Ur, mengapa kamu membawa adik laki-laki ini ke sini? Ini adalah tempat terlarang bagi suku tersebut, kata Ci Jinshan. Paman ke-6, Luming berasal dari luar bumi. Dia adalah penyuling prasasti yang sangat berbakat. Dia telah menguasai banyak prasasti dan formasi yang tidak dimiliki oleh suku Cibao kita. Dia mungkin dapat memecahkan segel di sini dan mengeluarkan prasasti tersebut di dalam. Menyempurnakan kode rahasia, jadi aku akan membawanya untuk mencoba, kata Ciu. Mendengar ini, ekspresi Ci Jinshan menjadi gelap, dan dia berkata, Ur, tempat ini adalah area terlarang suku Cibao kita, bagaimana kita bisa membiarkan orang luar memecahkannya? Itu hanya omong kosong. Oke, kalian cepat pergi. Ci Jinshan melambaikan tangannya. Paman ke-6, keluarkan kode rahasia penyulingan prasasti suku Cibao, yang terkait dengan naik turunnya suku Cibao. Seberapa penting membiarkan Luming mencobanya? Mungkin dia benar-benar bisa memecahkannya? Ciwei menolak untuk mengalah. Bab 702 sengaja membuat segalanya menjadi sulit. Wajah Ci Jinshan menjadi lebih suram, dan dia berkata, Lelucon, tempat ini disegel. Suku Cibao saya telah melewati 60 tahun, dan banyak penyuling prasasti tingkat dewa telah mencoba, tetapi mereka belum dapat memecahkannya. Dia adalah anak nakal, penyuling prasasti tingkat langit. Bagaimana Anda bisa memecahkan segel di sini? Tidak ada kemungkinan seperti itu. Kalian cepat pergi, jika tidak, saya akan memperlakukannya sebagai pelanggaran dan menekannya. Paman 6, Luming belum, dia bahkan tidak mencobanya, jadi bagaimana kamu tahu? Dia tidak bisa melakukannya lagi. Dalam situasi suku kita saat ini, bukankah kita harus memanfaatkan setiap kesempatan? Ciu membantah dengan keras. Sombong,
apa yang diketahui seorang junior? Cepat pergi. Qi Jinshan memarahi. Kurasa segel ini bisa dibuka. Tiba-tiba, suara Luming keluar, dan adegan Ling tiba-tiba terdiam. Mata semua orang beralih ke Luming. Benarkah? Mata Ciu menunjukkan ekstasi. Tentu saja. Luming mengangguk. Kata-kata besar, "Nak, apa niatmu? Kamu ingin menghancurkan tanah terlarang suku Cibaoku. Sekarang aku curiga kamu menggunakan metode jahat untuk mengendalikan Ciwei. Itu hanyalah motif tersembunyi. Ayo, bunuh anak ini untukku," kata Qi Jinshan. Niat membunuh yang sangat suram dan tak tertandingi muncul, dan dia berteriak keras. Ya! Orang-orang yang menjaga Taniguchi melambaikan tangan mereka satu demi satu, dan boneka Caetah muncul di tanah, semuanya berasal dari alam laut roh. Boneka itu meraung dan hendak membunuh Luming. "Siapa di antara kalian yang berani?" Teriak Ciu genit, menghalangi di depan Luming, dan mengorbankan boneka Caetahnya pada saat yang bersamaan. Nona Ciu telah dikendalikan oleh orang jahat ini, dia tidak bisa menahan diri, bertindak cepat, bunuh anak itu, dan selamatkan Nona. Teriak Qi Jinshan. Bunuh anak itu. Qi Feng juga berteriak, niat membunuhnya muncul. Wajah Luming suram, dan dengan lambaian tangannya, boneka serigala raksasa muncul dan berdiri di depannya, kakinya menginjak tanah dan dia melambaikan tangannya, satu demi satu prasasti muncul di tanah. Perang akan segera dimulai. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, raungan keras datang, dan seorang lelaki tua berambut putih terbang di atas boneka Caetah. Paman kedua. Ciu sangat gembira. Pria tua berambut putih itu tiba, melirik ke tempat kejadian, wajahnya muram, dan berkata, "Apa yang terjadi?" "Kakak kedua, anak itu mengendalikan UR dengan motif tersembunyi, dan aku akan membunuhnya." Jinshan berkata dengan tergesa-gesa. "Omong kosong, paman kedua, Luming adalah pemurni prasasti dari luar bumi, yang dapat membuka segel ngarai, jadi aku membawanya ke sini." Tanpa diduga, Paman Enam ingin membunuh Luming, bantah Ciu. "Apa? Dia bisa memecahkan segel ngarai?" Wajah lelaki tua berambut putih itu menunjukkan keterkejutan, dan matanya bersinar terang. Bagian atas kepalanya, karena kegembiraannya, menyebarkan lapisan api spiritual biru, dan kekuatan spiritual yang luas meresapi penonton. "UR, jangan tertipu oleh orang ini, dia hanya seorang penyuling prasasti tingkat surga, dan di usia yang begitu muda, berapa banyak prasasti yang bisa dia kuasai, bagaimana dia bisa memecahkan segel ini? Hanyalah omong kosong." Qi Jinshan berkata dengan dingin. "Paman kedua, mengapa kamu tidak membiarkan Luming mencobanya, jika berhasil? Ini terkait dengan naik turunnya klan kita, tolong pertimbangkan." Ciu berkata dengan keras. Paman kedua Ciu, bernama Qi Jintian, memandang Luming saat ini, pandangan harapan melintas di kedalaman matanya, dan berkata, "Adik, bisakah kamu benar-benar membuka segel di sini?" Luming mengangguk, dan berkata, "Saya baru saja mengamatinya. Ada 3 prasasti berbeda di dalamnya. Formasi prasasti saling terkait. Seharusnya ada lebih dari 100 formasi prasasti. Meskipun misterius, telah berlalu 60 tahun, tidak sulit untuk memecahkannya." Kata-kata Luming membuat mata Ciu dan Qi Jintian bersinar cerah, sementara wajah Qi Jinshan menjadi semakin suram. "Masalah ini sangat penting, aku perlu memberitahu ketua klan dan semua tetua klan." Qi Jintian mengeluarkan jimat giok transmisi suara, mengirim beberapa pesan ke sana, dan kemudian menunggu. Qi Jinshan tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya, jadi dia berjalan ke samping dengan wajah cemberut. Luming melirik Gunung Qijin, dan matanya berkedip beberapa kali. Gunung Qijin ini sangat aneh, berusaha mati-matian untuk mencegahnya membuka segel. Seperti yang dikatakan Ciwei, ini terkait dengan naik turunnya suku Cibao, bahkan jika ada 1 dari 10.000 peluang, dia harus mencobanya. Tapi Gunung Qijin terus mencegahnya membuka segel. Jika itu karena masalah Qi Feng, itu tidak mungkin Qi Jinshan masih normal ketika tidak menyebutkan membuka segel tadi, dan sepertinya diselesaikan dengan sengaja. Jadi semua ini membuat Luming merasa sangat aneh. Desir. Desir. Hanya dalam beberapa menit, angin menderu, dan 7 atau 8 boneka Caetah besar terbang ke sisi ini.
Ada total 8 boneka Chaeta, dan ada orang yang berdiri di masing-masingnya. Salah satunya berusia 50-an, memancarkan aura agung. Luming menebak bahwa ini mungkin ayah Ciu, patriark Ci Leopard suku, Ci Jinnul. 7 lainnya semuanya adalah lelaki tua berambut abu-abu, tua, yang seharusnya menjadi tetua suku macan tutul merah. Lihat patriark, semua tetua. Ci Jintian, Ci Jinshan, dan para penjaga semuanya memberi hormat bersama. Ayah, semua tetua klan. Ciu juga melangkah maju untuk memberi hormat. Ci Jinkong memandang Luming dengan mata seperti kilat, dan berkata, dia yang kamu katakan, siapa yang bisa membuka segelnya? Meskipun Ci Jinkong berpura-pura tenang, dia masih menunjukkan sedikit kegembiraan. Benar, ayah, Luming berasal dari luar bumi, dan dia adalah pemurni prasasti jenius paling kuat di luar bumi. Meskipun dia berada di batas level langit, kekuatan mentalnya tidak lebih lemah dari level dewa. Ciu naik sebelumnya, dia meraih lengan Ci Jinkong dan berkata sambil tersenyum. Pemurni prasasti paling berbakat di luar bumi? Ci Jinkong dan 7 tetua klan semuanya memiliki mata yang cerah. Luming menggosok hidungnya dan tersenyum kecut, cewek ini terlalu pandai membual untuknya. Haha, kupikir kamu tertipu olehnya. Menurut legenda kuno, dunia di luar bumi sangat luas dan tak terbatas. Aku tidak tahu berapa kali lebih besar dari kita. Populasinya sebanyak pasir. Bagaimana dia bisa menjadi orang dengan status tertinggi? Seorang pemurni prasasti jenius? Dia pasti membual dengan sengaja untuk berbohong kepada Anda bahwa Anda masih muda, patriark, tetua. Anda tidak boleh mempercaya orang ini. Jika terjadi kesalahan, formasi akan meledak, menghancurkan tubuh patriark sebelumnya dan buku tebal rahasia prasasti di dalamnya, maka suku Cibao kita benar-benar hancur. Ci Jinshan melompat keluar lagi untuk menghentikannya. Paman ke-6, kamu belum melihat Luming bergerak, bagaimana kamu tahu bahwa cara penulisannya tidak kuat? Ciu berkata dengan keras kepala. Kalau begitu, mengapa kamu tidak membiarkan dia memamerkannya? Jika kamu ingin berada di tahap surgawi, kekuatan spiritualmu sebanding dengan pemurni prasasti tingkat dewa. Pada setiap tahap, kamu harus menyalakan setidaknya 7 lampu spiritual, atau bahkan 8. Anda membiarkan dia menunjukkan kekuatan spiritualnya. Lihatlah lingkaran spiritualnya. Ci Jinshan mencibir. Pemurni prasasti tingkat dewa yang dia bicarakan tentu saja adalah pemurni prasasti sejati. Setidaknya 6 lampu spiritual dinyalakan di setiap tahap, menyalakan 7, atau bahkan 8 lampu spiritual. HMPH, Luming, tunjukkan saja dan biarkan seseorang melihatnya. Ciu memandang Luming, tetapi dia sangat percaya diri pada Luming. Bab 703 tatap mata anjing Anda lebar-lebar. Ci Jinkong, 7 tetua klan, Ci Jintian dan yang lainnya semua mengalihkan perhatian mereka ke Luming. Luming menggelengkan kepalanya ke dalam, dia bergerak untuk membantu suku Cibao, tetapi Ci Jinshan berulang kali menghentikannya, dengan karakternya, dia berbalik dan pergi sejak lama. Alasan mengapa dia tinggal adalah, pertama, demi Ciu. Selain itu, pada titik ini, jika dia berbalik dan pergi, dia pasti tidak akan dihargai oleh suku Ci Leopard. Dia juga ingin menggunakan dukungan suku Ci Leopard. Kekuasaan, pergi dan tanyakan keberadaan Xianian King. Karena kamu ingin melihatnya, buka matamu dan perhatikan baik-baik. Tatapan Luming menyapu ke arah Gunung Cijin. Bersenandung. Pada saat yang sama, di atas kepala Luming, sebuah cincin merah muncul. Pada cincin ini, ada 10 titik, menyilaukan seperti bintang. 10 lampu spiritual. Pada tahap pertamanya, dia menyalakan 10 lampu spiritual. Ci Jinkong, 7 tetua klan, dan yang lainnya semuanya terkejut, dan bahkan beberapa tetua klan meraung. Bola mata Ci Jinshan hampir keluar, mulutnya cukup terbuka untuk menelan tikus mati, dan dia menatap Luming dengan bingung. Pada tahap pertama, Luming mampu menyalakan 10 lampu spiritual dan memasuki tahap yang sempurna. Haha, izinkan saya mengatakan bahwa bakat Luming adalah yang terbaik di luar dunia. Setelah Ciu terkejut beberapa saat, dia tertawa terbahak-bahak. HMPH, ini baru tahap pertama. Mungkin dia cukup beruntung mendapatkan jenis api yang kuat untuk menyalakan 10 lampu spiritual di tahap pertama. Ada kasus seperti ini dalam sejarah. Di tahap selanjutnya, semakin sulit untuk menyalakan lampu roh, saya melihat berapa banyak yang bisa dia nyalakan nanti.
Qi Jinshan berkata dengan wajah muram. Ayah benar. Qi Feng menimpali. Oh, benarkah? Lalu buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Ada cibiran di sudut mulut Luming, lalu lampu di atas kepalanya menyala lagi. Kali ini dua cincin muncul berturut-turut, oranye dan kuning. Kedua cincin itu, seperti yang pertama, memiliki 10 titik terang yang mempesona dan mempesona. Semua orang tercengang di sana, mata mereka membelalak dan mereka sangat terkejut. 3 tahap pertama semuanya sempurna, dan ke-10 lampu spiritual menyala, yang terlalu mengejutkan. Wajah Qi Jinshan memerah, Qi Feng tercengang. Apakah mereka tidak ingin melihatnya? Lalu Luming, biarkan dia menonton dengan hati-hati. Ayo terus menonton. Seringai di sudut mulut Luming semakin kuat, dan saat berikutnya, 2 cincin muncul di atas kepalanya. Hijau, cian, 2 cincin, di atas, adalah 10 titik terang. 5 cincin, berlapis-lapis demi lapis, dengan 50 titik terang, hampir membutakan mata Qi Jinshan. Sempurna, semuanya sempurna, kelima tahap itu sempurna, ya Tuhan, apa yang saya lihat? Keajaiban, jenius, ini adalah jenius terkuat yang pernah saya lihat. Jenius sekali, tidak lagi mengendalikan emosi mereka, dan berteriak keras, wajah mereka memerah karena kegirangan. Ciu membuka mulut kecilnya menjadi bentuk O, berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk beberapa saat, matanya berbinar cerah. Dan Qi Jinshan dan Qi Feng memandang Luming seolah-olah mereka telah melihat hantu, mereka tidak bisa berkata apa-apa, dan bibir mereka bergetar. Di kelima tahap, 10 lampu spiritual dinyalakan. Ini hanyalah sebuah legenda. Di dunia mereka, mereka belum pernah mendengar kemunculan jenius seperti itu. Bahkan ada desas-desus di dunia ini bahwa Jiunai adalah yang terhebat dan tidak bisa sempurna. Dengan kata lain, menyalakan 9 pelita spiritual adalah yang paling utama. Netizen tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca dalam waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah, terbatas, sempurna. Lagi pula, itu hanya legenda, dunia yang diharapkan, tapi sekarang, itu benar-benar muncul pada seorang pemuda berusia 20-an. Kekuatan mentalku saat ini seharusnya cukup, kan? Mata Luming terus tertuju pada Qi Jinshan. Wajah Qi Jinshan berubah untuk sementara waktu, sangat jelek, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tidak bisa membuka mulutnya. Oke, adik lu memang jenius nomor 1 di luar bumi, aku yakin adik lu akan bisa membuka segelnya. Qi Jinkong tertawa, matanya menunjukkan kegembiraan. Itu benar, adik kecil, tolong maju dan periksa formasi prasasti itu, dan lihat bagaimana menguraikannya. Seorang tetua berambut putih berkata dengan penuh semangat. Kecuali Qi Jinkong dan Qi Feng, semua orang memandang Luming dengan penuh harap. Mungkin, Luming benar-benar bisa melakukannya. Oke. Luming mengangguk, berjalan ke depan, datang ke tempat yang dipenuhi prasasti, dan melihat dengan cermat. Dandan, bisakah kamu benar-benar memecahkannya? Luming mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Segel di sini terdiri dari 3 formasi yang sangat berbeda, lebih dari 100. 3 formasi yang berbeda saling terkait dan terjalin satu sama lain. Selain itu, semuanya adalah formasi prasasti 6 tingkat yang sangat maju. Patriark dari 3 suku, Sirius, Ular Yin, dan Harimau Darah, yang mengatur formasi, semuanya adalah penyuling prasasti di puncak tingkat ke-6, sejujurnya, masih sangat misterius untuk menguraikannya dengan arus Luming latihan prasasti. Alasan dia setuju karena Dandan memberinya transmisi suara sebelumnya, dan itu bisa rusak. Omong kosong, jangan lihat keberadaan seperti apa kursi ini, pemimpin dari 10 monster perang, yang telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, memahami astronomi, melihat yin dan yang, dan hanya memiliki formasi prasasti tingkat 6. Bagaimana bisa sulit mendapatkan kursi ini? Dandan mulai menyombongkan diri lagi, tentu saja transmisi suara, tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Luming sudah terbiasa, jadi dia mengabaikan bualan Dandan, dan berkata, oh, lalu bagaimana cara memecahkannya? Prasasti, Dandan mulai menunjuk. Di antara jari-jari Luming, api cian memenuhi udara, terukir di udara, dan prasasti muncul satu demi satu, terbagi ke arah yang berbeda, dan terbang ke tanah di mulut ngarai. Semua orang di suku macan tutul merah menatap mereka dengan mata terbelalak. Aduh!
Tiba-tiba lolongan serigala muncul, dan formasi bersinar dengan cahaya, memadatkan serigala raksasa, dan bergegas menuju Luming. Hati semua orang menegang, dan mata Qi Jinshan berbinar. Tapi Luming terlihat tenang, dan membiarkan serigala raksasa menerkam. Ketika serigala raksasa menerkam di depan Luming, itu meledak dengan suara, berubah menjadi kecemerlangan dan menghilang. Formasi pertama, rusak. Formasi pertama rusak. Benar-benar rusak. Qi Jinkong, 7 tetua klan, dan yang lainnya semuanya sangat gembira. Ayah, klan kakek, lihat, aku tidak salah, Luming pasti akan melakukannya, kata Ciu sambil tersenyum. Yah, tapi segel ini terdiri dari 136 formasi besar. Semakin jauh kamu masuk, semakin sulit untuk dihancurkan. Itu tergantung di belakang, kata Qi Jinkong. Pada saat ini, Luming terus mengukir prasasti, dan prasasti satu demi satu terbang ke tanah. Setelah beberapa saat, terdengar raungan, dan harimau raksasa berwarna darah keluar, lalu menghilang. Formasi besar kedua, rusak. Kemudian, jari-jari Luming terus mengukir prasasti di udara, satu demi satu formasi besar, yang diuraikan oleh Luming. Luming menerobos 18 formasi besar dengan kecepatan secepat mereka bisa dihancurkan, dan butuh waktu kurang dari setengah jam. Bab 704 diuraikan lagi dan lagi. Qi Jinkong dan yang lainnya menjadi semakin bersemangat dan menantikannya. Mungkin, kali ini benar-benar berhasil. Tuhan memberkati, leluhur kuno memberkati. Mereka diam-diam berdoa di dalam hati mereka, mungkin nenek moyang kuno tidak akan membiarkan suku Qibao mereka binasa, jadi mereka mengirim orang yang begitu jenius. Manusia takdir. Secara kebetulan, Qi Jinkong dan beberapa tetua klan saling memandang ketika mereka memikirkan kata ini, dengan lebih banyak kegembiraan dan antisipasi di mata mereka. Panggilan. Pada saat ini, Luming menarik napas panjang, duduk bersila di tempat, dan menutup matanya. Setelah mematahkan 18 formasi berturut-turut, kekuatan mentalnya tidak cukup dan perlu dipulihkan. Kami menjaga di sini, dan tidak ada yang bisa pergi. Qi Jinkong mengeluarkan perintah. Untuk jaga-jaga, mereka menjaga di sini secara pribadi. Pada saat ini, kulit Qi Jinshan menjadi lebih suram, dan cahaya aneh berkedip di matanya. Dan Qi Feng memandang Luming dengan kecemburuan. 3 jam kemudian, Luming bangkit dan terus retak. Tapi dari sini, formasi menjadi lebih rumit dan lebih sulit, dan kecepatan Luming juga sedikit melambat. Kali ini, Luming membutuhkan lebih dari 1 jam untuk menguraikan 18 formasi, dan kemudian dia duduk bersila lagi dan mulai pulih. Beberapa jam kemudian, Luming berdiri lagi dengan senyuman di bibirnya. Dia menemukan bahwa menguraikan formasi dengan cara ini dapat membuat api spiritualnya lebih murni, dan itu juga bisa ditempa. Dia merasa bahwa dia semakin dekat dan semakin dekat dengan pemurni prasasti tingkat 6. Luming terus retak, tapi semakin jauh dia pergi, semakin lambat kecepatannya. Pada hari pertama, Luming memecahkan total 50 formasi prasasti, pada hari kedua, total 30 formasi prasasti, dan pada hari ketiga, total 20 formasi prasasti. Ada total 136, dan sekarang, hanya 36 yang tersisa. Namun, pada 36 kursi terakhir, Luming berhenti. Setelah merenung sejenak, dia berjalan menuju Qi Jinkong. Kepala Patriark, 36 formasi prasasti berikutnya akan didominasi oleh formasi suku ular Yin. Mereka sangat beracun dan tidak stabil. Jika Anda tidak berhati-hati, mereka akan meledak dan menghancurkan ngarai ini, kata Luming. Wajah Qi Jinkong berubah, dan dia berkata dengan cemas, apa yang harus kita lakukan? Mudah saja, Luming membutuhkan bantuan Patriarch Qi. Kata Luming. Kakak Lu, tolong beritahu aku bahwa meskipun kita menggunakan seluruh suku Qibao, itu akan baik-baik saja. Qi Jinkong berkata dengan tegas. Ini tidak terlalu serius, hanya perlu beberapa bahan. Saya memiliki bahan di sini yang disebut pasir darah merah, yang perlu disempurnakan oleh Patriark. Tablet giok muncul di tangan Luming, yang merupakan metode pemurnian pasir darah merah dan bahan yang dibutuhkan diserahkan ke Qi Jinkong. Qi Jinkong melihatnya dan berkata, tidak masalah, tapi saya khawatir butuh 6 atau 7 hari untuk memperbaikinya. Tidak apa-apa, Patriarch Qi, ada tempat ular berbisa berkumpul di dekatnya. Saya ingin berburu beberapa ular berbisa sendiri.
Ambil esensi dan darahnya dan saring bahan lain. Hanya kombinasi dari dua bahan yang dapat mematahkan 36 formasi terakhir. Kata Luming. Tempat ular berbisa berkumpul? Di sebelah barat suku macan tutul merah, ada lembah 10.000 ular. Ada sejumlah besar ular berbisa di sana, tapi sudah berada di wilayah suku ular In. Kata Qi Jinkong. Tidak apa-apa, aku hanya perlu menyelinap dan berburu beberapa ular berbisa. Luming tersenyum tipis. Itu bagus. Adik lu mengalami masa sulit beberapa hari ini. Aku tidak peduli merusak formasi. Pertama, pergi ke suku macan tutul merah untuk beristirahat dan menyiapkan bahan. Meskipun Qi Jinkong cukup cemas dan bersemangat di dalam hatinya, dia sopan kepada Luming Ke di mulutnya. Sekarang Luming adalah harapan suku macan tutul merah. Oke. Luming mengangguk. Qi Jinkong meninggalkan beberapa tetua klan untuk dijaga di sini, dan dia serta tetua klan yang tersisa membawa Luming dan Ciu ke suku Cibao. Luming, kamu belum pernah ke suku kami, kan? Aku akan mengajakmu berkeliling. Seperti apa kamu di luar bumi? Kulitmu sangat putih dan halus, pakai pakaiannya juga sangat aneh. Sepanjang jalan, Ciu mengikuti Luming, mengobrol dan mengajukan banyak pertanyaan. Luming tersenyum kecut, dia tidak bisa tidak memikirkan seorang gadis muda, Xuanxin. Awalnya, Xuanxin juga sangat penasaran, bertanya tanpa henti. Luming menjelaskan dengan santai, dan segera, kota kuno itu tiba. Ini adalah kota batu, dan bangunan di dalamnya semuanya terbuat dari batu. Di kota batu, orang-orang datang dan pergi, dan itu sangat hidup, benar-benar berbeda dari kota-kota yang pernah dilihat Luming sebelumnya, penuh dengan adat istiadat yang eksotis. Ketika dia datang ke sini, hati Luming tiba-tiba tergerak, dan dia bertanya, Patriark Qi, selama periode waktu ini, apakah ada orang dari tempat lain seperti saya datang ke sini? Ya, ada sekitar 100 orang, semuanya di barat aula. Hidup, kami belum menahan tindakan mereka. Qi Jinkong menjelaskan. Bisakah kamu membawaku untuk melihatnya? Luming bertanya. Dia ingin melihat apakah ada kenalan, mungkinkah Xian Yanqing juga ada di sini? Tentu saja, aku akan kembali dan memerintahkan seseorang untuk menyiapkan pasir darah merah. Paman ketiga, Yuer, bawa kakak lu dan pergi ke aula barat untuk melihatnya. Perintah Qi Jinkong. Oke, ayah. Ciu tersenyum, dan lelaki tua berambut putih lainnya membawa Luming ke aula barat. Sepanjang jalan, banyak orang memandang Luming dengan rasa ingin tahu. Selama kurun waktu tersebut, banyak orang dari tempat lain datang, dan banyak rumor yang beredar, dan mereka semua sangat penasaran. Di sebelah barat terdapat aula batu besar, di dalamnya terdapat banyak rumah batu. Selama ini lebih dari 100 orang tinggal di sini. Semuanya berasal dari luar bumi, dan kekacauan di lautan bintang. Selama periode waktu ini, suasana hati Zhong Yuan sedang buruk. Dia adalah tuan dari sekte racun darah. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia mendapatkan kunci harta karun Kaisar Wu, dia akan mendapatkan kesempatan tertinggi, bahwa sekte racun darah dapat terbang ke langit, dan dia akan dapat menghancurkannya melalui semua jalan dan mencapai alam tertinggi. Tanpa diduga, semua rencana dihancurkan oleh Luming, menyebabkan banyak orang menuangkan harta karun Kaisar Wu. Tidak hanya itu, setelah memasuki harta karun Kaisar Wu, dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi diburu kemana-mana, pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain mengikuti orang-orang suku Cibao dan datang ke suku Cibao. Saat ini, dia sedang duduk di halaman dengan dua master Linghai tingkat ketiga, minum dan mengobrol. Saudara Zhong, saya berspekulasi bahwa gunung suci di dunia bawah tanah kemungkinan besar terkait dengan harta karun Kaisar Wu. Kali ini, kita harus bergandengan tangan, kata seorang lelaki tua dengan lautan spiritual tingkat ketiga. Itu benar, dan saya berspekulasi bahwa seharusnya ada jalan keluar di gunung suci, dan kemudian kita akan dapat meninggalkan tempat hantu ini. Seniman bela diri lain di tingkat ketiga dari lautan spiritual juga berkata. Kuharap begitu. Zhong Yuan meminum segelas anggur, matanya berkedip, memikirkan sesuatu. Mencicit. Saat ini, pintu terbuka, dan Luming dan yang lainnya masuk. Orang-orang di halaman juga melihat ke gerbang. Sekilas, mata Zhong Yuan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, binatang kecil, bukan? Bab 705 Zhong Yuan yang putus asa.
Mendengar suara itu, Luming mengikuti suara itu, dan ada niat membunuh yang kuat di matanya. Master Sekte dari Sekte Racun Darah. Sebuah suara acuh tak acuh keluar dari mulut Luming. Pria tua berambut putih di depannya adalah penguasa dari Sekte Racun Darah. Orang yang melukainya dan ingin mengambil pedang gioknya tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Hahaha, bajingan kecil. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku akan membunuhmu jika bertemu denganmu. Keberuntunganmu benar-benar buruk. Kamu benar-benar bertemu denganku di sini. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Zhong Yuan tertawa. Berdiri dari meja, dia memancarkan aura yang menakutkan. Pejuang dari tingkat keempat Linghai terlalu kuat, jauh lebih kuat dari tingkat ketiga Linghai, dengan nafas seperti lautan luas, menekan Luming. Ledakan! Ledakan! Zhong Yuan melangkah maju dan menginjak tanah, menyebabkan tanah terus bergemuruh. Apa yang ingin kamu lakukan? Ciu melangkah maju dan berdiri di depan Luming, wajahnya menjadi dingin dan menatap Zhong Yuan. Ternyata Nona Ciue, tolong minggir. Orang ini memiliki dendam terhadapku, aku akan membunuhnya. Zhong Yuan berkata dengan dingin. Tidak, ini suku macan tutul merah, tangan tidak diperbolehkan. Ciu berkata dengan dingin. Nona Ciue, sebaiknya Anda menyingkir. Kali ini, saya berjanji kepada Anda untuk pergi ke Gunung Suci untuk berpartisipasi dalam penilaian, tetapi jika Anda tidak membunuh orang ini, jangan salahkan saya karena tidak melakukan yang terbaik saat penilaian datang. Zhong Yuan mencibir, siapapun dapat mengatakan bahwa ini adalah ancaman. Kali ini, lebih dari 100 orang luar yang datang ke suku macan tutul merah adalah milik Zhong Yuan yang memiliki basis kultivasi terkuat dan mencapai laut roh tingkat keempat. Dia adalah yang paling menjanjikan di antara orang-orang di suku macan tutul merah yang berpartisipasi dalam penilaian. Dalam beberapa hari terakhir, anggota suku macan tutul merah semuanya memperlakukannya dengan sopan, memperlakukannya sebagai tamu terhormat, jadi dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Aku ingin dia mati. Saat ini, Luming berbicara. Mendengar kata-kata Luming, Zhong Yuan membeku sesaat, lalu tertawa. Dua tetua lainnya di tingkat ketiga Linghai juga tertawa. Haha, anak ini, seorang raja puncak, telah kehilangan akal sehatnya dan ingin saudara Song mati. Di mana dia memiliki kepercayaan diri? Kamu pikir kamu lebih penting dari Brother Song? Orang-orang muda tidak bisa mengenali diri mereka sendiri, itu menyedihkan, menyedihkan. Kedua tetua di tingkat ketiga Linghai tertawa, penuh sarkasme. Tapi saat berikutnya, senyum mereka berhenti tiba-tiba. Karena Ciu memandang Luming dan berkata, apakah kamu serius? Ya. Aku akan membunuhnya. Luming tegas. Oke, adik lu ingin membunuhnya, aku akan melakukannya. Di samping, sesepuh dari klan macan tutul merah berkata, dan dengan lambaian tangannya, boneka Caetah besar muncul, memancarkan aura yang menakutkan. Tingkat ketujuh dari alam Linghai. Caetah ini setara dengan aura alam laut spiritual tingkat ketujuh, auranya begitu kuat hingga membuat orang merasa berdebar-debar dan putus asa. Zhong Yuan tercengang. Dia melihat sesepuh dari klan macan tutul merah dengan wajah putih, dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Anak ini hanyalah raja bela diri. Aku berkali-kali lebih kuat darinya. Aku hanya memiliki harapan melalui ujian Gunung Suci, Anda harus membunuhnya, bunuh dia. Kakak Lu, dia adalah dermawan suku Cibao saya. Apa yang dia katakan? Suku Cibao saya pasti akan memuaskan saya dengan seluruh kekuatan saya. Saya akan membunuh siapapun dia kata. Sekarang, mati. Tetua klan macan tutul merah berteriak dengan dingin, boneka Caetah mengeluarkan geraman panjang, dan bergegas menuju Zhong Yuan, sangat cepat. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak menerimanya. Zhong Yuan meraung histeris, dan dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Tapi boneka di tingkat keempat Linghai terlalu berbeda dengan boneka di tingkat ketujuh Linghai. Boneka Caetah menangkapnya dengan satu cakar, merobek semua pertahanan dan serangan Zhong Yuan, lalu merobek tubuhnya menjadi dua. Tuan dari Sekte Racun Darah, orang kuat dari tingkat keempat lautan spiritual, pembangkit tenaga listrik yang mengguncang lautan bintang yang kejam, ambisius, dan mati begitu saja. Dia meninggal dengan sangat sedih. Sampai mati, dia tidak tahu kenapa. Mengapa suku macan tutul merah menuruti nasihat Luming?
Kedua tetua di tingkat ketiga spirit sireal menatap pemandangan ini dengan heran, hampir menggigit lidah mereka sendiri. Kemudian, mereka berdua menatap Luming dengan gemetar, dengan keringat dingin bercucuran di punggung mereka. Suku macan tutul merah benar-benar menuruti perkataan Luming dengan satu kata dari Luming. Seorang tetua dari suku macan tutul merah menembak dan membunuh Zhong Yuan dalam satu gerakan. Bagaimana ini terjadi? Mereka semua telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, tetapi sekarang mereka menemukan bahwa otak mereka tidak dapat berputar sama sekali. Luming melangkah maju, mengulurkan tangannya untuk menghisap, meraih cincin penyimpanan Zhong Yuan di tangannya, dan menelan esensi dan darah Zhong Yuan. Kemudian, melihat dua lelaki tua di spirit sirealm, mereka berkata dengan suara dingin, "Saya telah hidup selama ribuan tahun, tetapi saya bahkan tidak dapat memahami situasinya, menyedihkan. Sedih." Wajah keduanya orang tua memerah, dan mereka merasa malu. Ini adalah pesan yang baru saja mereka kirim ke Luming, tetapi setelah beberapa saat, Luming mengembalikan pesan itu kepada mereka sepenuhnya. Kata-kata ini, setiap kata, seperti tamparan di wajah mereka. Luming tidak memperhatikan mereka, dia memeriksanya sekali dipimpin oleh Chiu, tapi sayangnya, Xian Yanqing tidak ada di sini, begitu pula Jian Feiliu. "Nona Chiu, aku butuh kamar, aku harus mundur," kata Luming. Zhong Yuan adalah Linghai tingkat keempat, kekuatan esensi dan darah terlalu kuat, dia perlu mundur dan memperbaiki. "Tidak masalah." Chiu membawa Luming ke area inti suku Cibao dan mengatur kamar untuknya. Luming memasuki ruangan, memasuki kuil tertinggi, dan mulai memurnikan esensi darah. Dia menggunakan semua esensi dan kekuatan darahnya untuk meningkatkan garis keturunan prasasti penjara. Semakin kuat garis keturunan dari Prison Suppressing Stele, semakin kuat kekuatan dari Prison Suppressing Heavenly Art. Cakra perak ke-9 menjadi lebih cerah dan akhirnya, seperti 9 cakra lainnya, itu bersinar cemerlang. Puncak tingkat ke-9 tingkat raja. Namun, di puncak tingkat ke-9 dari tingkat raja, terlalu sulit untuk mencapai darah tingkat dewa. Ketika Luming memurnikan semua esensi darah Zhong Yuan, dia merasa bahwa dia tidak tahu seberapa jauh dia dari tingkat dewa. "Saya tidak tahu berapa banyak esensi darah yang harus saya telan sebelum saya dapat dipromosikan ke tingkat dewa." Setelah sekian lama, Luming keluar dari ruangan. "Luming, apakah kamu sudah menyelesaikan retretmu?" Begitu Luming keluar, dia melihat Chiu. Luming mengangguk dan berkata, "Kamu sudah menungguku?" "Tidak, aku baru saja datang ke sini sebentar, apakah kamu ingin berkeliling?" tanya Chiu. "Tidak, lebih baik aku pergi ke lembah 10.000 ular dan berburu ular berbisa." "Bagaimana aku bisa sampai ke lembah 10.000 ular?" Luming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Biarkan aku membawamu ke sana. Itu wilayah suku ular Yin. Jika ada terlalu banyak orang, itu akan menarik perhatian suku ular Yin." "Bagaimana kalau kita berdua saja?" kata Chiu. "Oke." Luming mengangguk, dan keduanya meninggalkan Shicheng dan menuju ke barat. Lembah 10.000 ular, 30.000 mil di sebelah barat suku macan tutul merah, sudah menjadi milik suku ular Yin. Konon beberapa dekade yang lalu, tempat ini awalnya milik suku macan tutul merah. Kemudian suku macan tutul merah kehilangan sebagian besar tanahnya, dan sebagian besar lembah 10.000 ular jatuh ke tangan penguasa suku ular Yin. Keduanya mengambil boneka itu, tetapi sangat cepat, dan mereka tiba dalam waktu kurang dari setengah hari. Ini juga di bawah tanah, jika berada di luar tanah, 30.000 mil jauhnya, Luming tidak perlu setengah hari sama sekali. Bab 706 Keberadaan Xian Yanqing. Pegunungan yang luas membentang sejauh mata memandang. Di antara pegunungan yang luas, ada sebuah lembah yang sangat besar. Lembah itu panjangnya sekitar 100 mil, dan lembah itu dikelilingi oleh kesunyian. Ini adalah lembah 10.000 ular. Di lembah 10.000 ular, ada puluhan ribu ular berbisa di seluruh lembah. Monster lain sama sekali tidak berani mendekati tempat ini, jadi tempat ini tampak sunyi. Saat angin menderu, Luming dan Chiu mengendarai boneka Chaeta, turun dari langit, dan mendarat di mulut lembah 10.000 ular. Keduanya menyingkirkan boneka-boneka itu dan berjalan menuju lembah 10.000 ular dengan berjalan kaki. Memanggil. Memanggil. Belum jauh, seekor ular berbisa hitam melesat ke arah mereka berdua, seperti sambaran petir hitam. Menabrak.
Dengan langkah ringan langkah kaki Ciu di tanah, beberapa prasasti muncul di tanah, membentuk formasi besar prasasti, puluhan anak panah ditembakkan dari formasi prasasti, menembak ke arah sosok hitam itu. Dengan suara lembut, ular hitam itu ditembakkan dengan akurat dan terbang keluar dari segala arah. Keduanya pindah. Lembah itu sangat luas, panjangnya setidaknya 10 mil, dengan ilalang yang lebat, segala jenis tanaman merambat tua, pohon-pohon tua yang rendah, dan tumpukan batu. Di beberapa tempat bahkan ada beberapa rawa yang penuh bau busuk, lingkungan seperti itu paling cocok untuk penangkaran ular berbisa. Sepanjang jalan, mereka diserang oleh banyak ular berbisa, tetapi semua ular berbisa ini berada di bawah level 5, setara dengan level Wuzong, apakah itu Luming atau Ciu, mereka dapat dengan mudah disingkirkan. Selain itu, esensi darah dari ular berbisa ini sama sekali tidak berguna. Luming membutuhkan esensi darah dari ular berbisa tingkat Raja Bela Diri. Ketika keduanya berjalan lebih dari 20 mil, level ular berbisa itu mulai meningkat. Sisi. Seekor ular berbisa berwarna-warni dengan tubuh tembus berenang menuju Luming. Ular berbisa tingkat Raja, akhirnya aku melihatnya. Dengan senyum di wajah Luming, dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk mencakar. Ular berbisa ini, tanpa perlawanan sedikit pun, ditangkap oleh Luming di tangannya. Dengan kejutan energi sejati, ular berbisa itu bergerak dengan kecepatan tinggi. Kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, berubah menjadi abu, di telapak tangan Luming. Hanya ada 9 tetes darah kristal merah darah yang saling bergulir, seperti mutiara merah darah. Desir. Desir. Kemudian, Luming menangguhkan 9 tetes esensi darah di udara, dan dengan cepat mengukirnya dengan kedua tangan. Prasasti itu terendam dalam 9 tetes esensi darah. Setelah beberapa saat, 9 tetes esensi darah itu meledak dengan sebuah suara itu berubah menjadi awan kabut darah, memenuhi udara. Sudah selesai. Luming tersenyum tipis, lalu mengeluarkan botol batu giok, dan menyedot semua kabut darah ke dalam botol batu giok. Dia hanya ingin menggunakan esensi darah ular berbisa untuk memurnikannya menjadi kabut darah, dan menggunakannya dengan pasir darah merah untuk memecahkan 36 formasi terakhir. Ini juga alasan mengapa tingkat penyempurnaan prasastinya tidak cukup jika dia mencapai tingkat ke-6 dari pemurni prasasti dan menguasai beberapa prasasti tingkat 6 dan formasi tingkat 6, dia tidak perlu menggunakan bahan-bahan ini untuk memecahkan 36 besar formasi. Namun, sebotol kabut darah jelas tidak cukup, keduanya terus mencari ular berbisa tingkat raja untuk menyaring kabut darah. 60 hingga 70 ribu mil jauhnya dari lembah 10 ribu ular, ada suku besar lainnya, suku ular Yin. Suku ular Yin sangat kuat, dalam beberapa dekade terakhir, ia telah mencaplok banyak wilayah suku macan tutul merah, dan kekuatannya berkembang pesat, jauh dari sebanding dengan suku macan tutul merah. Di kota kuno suku ular Yin, di pavilion yang terbuat dari batu besar, Xian Yanqing memandang ke kejauhan dengan cemberut. Dia tidak datang ke suku ular Yin dengan sukarela, tetapi tertangkap. Sekarang, ada cincin di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Cincin ini seperti ular. Tubuh yang terjalin, diukir dengan tulisan yang rumit. Cincin semacam ini memiliki kekuatan menyegel energi sejati di tubuh Xian Yanqing, bahkan api pemurnian prasasti, dan dia tidak dapat menggunakan kultivasinya, jika tidak, dia akan melarikan diri ke sini sejak lama. Mencicit. Pintu kamar dibuka, dan seorang pria muda masuk. Pria muda ini memiliki sosok yang ramping dan penampilan yang tampan, tetapi matanya sipit dan panjang, yang membuat orang merasa sangat murung. Begitu dia masuk, tatapan pemuda itu mengembara ke tubuh Xian Yanqing, berkedip dengan nyala api, yang merupakan hasrat posesif yang kuat. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Xian Yanqing mengerutkan kening. Nona Xie, bagaimana menurutmu? Kamu tidak akan menderita jika menikah denganku. Pria muda itu tersenyum sedikit, terlihat lebih menyeramkan. Keluar! Xian Yanqing berteriak dengan dingin, tidak sopan sama sekali. Wajah pemuda itu menjadi dingin, dan dia berkata, Nona Xie, jangan lupa, tempat seperti apa tempat ini, saya akan membujuk Anda tidak ingin bersulang atau makan anggur yang enak. Jawaban Xian Yanqing masih satu kata. Oke, sangat bagus, mari kita tunggu dan lihat.
Di mata pemuda itu, api jahat menyala, berenang di sekitar tubuh Xian Yanqing beberapa kali, lalu pergi. Kamu jalang, pagi ini aku ingin kamu berlutut di depanku dan memohon padaku. Pemuda itu sangat marah. Apa identitasnya? Putra dari pemimpin suku ular Yin, penerus suku ular Yin di masa depan, dia lemah dan berbakat, apa yang tidak bisa dia dapatkan. Namun beberapa hari yang lalu, saat dia melihat Xian Yanqing, dia terheran-heran. Xian Yanqing sangat cantik, dan dia sangat berbeda dari gadis-gadis di dunia bawah tanah. Sebagian besar wanita di dunia bawah tanah relatif kasar, dengan kulit perunggu dan kulit agak kasar. Adapun Xian Yanqing, dengan kulit seperti giok dan sosok anggun, dia langsung tertarik dan membawa Xian Yanqing kembali, menginginkan Xian Yanqing menjadi selir ke-18, tetapi dengan karakter Xian Yanqing, hasilnya bisa dibayangkan ya. Bagaimana Anda bisa setuju? Dengan wajah muram, Yin Qi berjalan di halaman. Tuan muda, ada apa? Gadis itu belum setuju. Seorang lelaki tua kurus melangkah maju dan bertanya. Benar, wanita jalang ini tidak hanya menolak untuk setuju, tetapi juga menyuruhku keluar. Tuan Kui, apa yang bisa kamu lakukan? Tanyain Kue. Tuan, karena pihak lain tidak makan roti panggang dan anggur yang enak, mari kita bersikap keras, masak nasi saja, atau tidak? Pria tua kurus itu mencibir. Kui tua, aku sudah memikirkannya juga, tetapi bahkan jika esensi sejati dan api spiritual orang ini disegel, kekuatan fisiknya masih sangat kuat. Aku khawatir jika dia menggunakan kekuatan, dia akan bunuh diri, jika tidak, aku akan melakukannya sejak lama. Kata Yin Kue, ketika dia memikirkan sosok ramping Xian Yanqing, api jahat muncul di tubuhnya. Tuan muda, itu mudah ditangani. Sekarang adalah musim untuk ular berbisa berkembang biak. Di lembah 10.000 ular, ketika bunga keinginan ular mekar penuh, aroma bunga keinginan ular tidak berpengaruh pada orang yang memiliki energi nyata atau api spiritual, tetapi jika Anda tidak memiliki perlindungan tubuh dari energi sejati dan api spiritual, dan mencium aroma bunga keinginan ular, seluruh tubuh Anda akan lemas. Dan Anda tidak akan memiliki sedikit pun pada saat itu, bukan Tuan Muda Ren yang bisa melakukan apapun yang kamu mau. Pria tua kurus itu tersenyum sinis. Mata Yin Kue berbinar, dan kemudian dia tertawa keras, dan berkata, masih Kui Lau yang banyak akal. Oke, ayo lakukan seperti ini, Kui Lau, bawa beberapa orang bersamamu, dan bawa jalang itu bersamaku. Dengan dalih pergi berburu dan bersantai. Pergilah ke lembah 10.000 ular, kali ini, aku akan membuat jalang itu ingin mati di antara 10.000 ular. Oke, aku akan melakukannya sekarang. Kui Lau membungkukkan tubuhnya. Segera, Yin Kue, Xian Yanqing, Kui Lau, dan 6 orang lainnya mengendarai 7 boneka ular raksasa bersayap dan menuju ke lembah 10.000 ular. Bab 707 bodoh, kamu di sini. Xian Yanqing awalnya tidak ingin pergi, tetapi pihak lain menyapanya dengan senyuman, dan mengatakan bahwa dia hanya mengajaknya berburu dan bersantai. Xian Yanqing tidak dapat menolak, dan jika dia menolak, dia juga takut bahwa pihak lain akan memaksanya. Segera setelah itu, lembah 10.000 ular tiba. Sekelompok 9 orang masuk. Di awal perjalanan, mereka memang sedang berburu ular berbisa untuk menyiapkan obat-obatan. Segera, itu memasuki jarak lebih dari 30 mil. Kamu sedang berburu ular berbisa di daerah ini, aku akan membawa Nona Xian Yanqing ke depan untuk melihatnya. Perintah Yin Kue. Oke, Tuan Muda, pergilah. Kui tua tersenyum, dan ada sedikit kesuraman di senyumnya. Nona Xie, ayo lanjutkan. Yu Kue berkata kepada Xian Yanqing. Xian Yanqing mengerutkan kening. Dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya, tetapi sekarang situasinya seperti ini, dia hanya bisa menahan diri dan setuju. Dia memutuskan bahwa jika pihak lain memiliki rencana yang sulit diatur untuknya, dia akan melakukannya. Lebih baik mati daripada membiarkan pihak lain berhasil. Mengangguk, Xian Yanqing mengikuti Yin Kue dan berjalan masuk. Tak lama kemudian, keduanya menempuh jarak 5 atau 6 mil lagi. Di sini, sejenis bunga merah mekar di mana-mana. Jenis bunga ini sangat aneh, berbentuk ular, seperti ular kecil, dan mengeluarkan aroma yang memabukkan, baunya sangat harum. Sepanjang jalan, Yin Kue tidak bertingkah aneh, dan Xian Yanqing perlahan-lahan santai dan berjalan perlahan.
Tapi perlahan, Xian Yanqing merasa ada yang tidak beres, dia merasa semakin lemah dan lemah di sekujur tubuhnya. Betapa pintarnya dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya menjadi pucat, dia berlari ke depan beberapa langkah, dan berkata, Yu Kuei, apa yang kamu lakukan padaku? Apakah kamu meracuniku? Melihat Xian Yanqing benar-benar lemah, Ye Kuei tertawa dan berkata, aku tidak meracunimu, tapi di sini, ada banyak bunga keinginan ular, serbuk sari bunga keinginan ular, untuk orang yang tidak bisa menggunakan energi sejati mereka. Dan semangat bagi mereka yang terbakar, itu setara dengan diracuni, dan mereka yang mendengarnya akan merasa sakit dan lemah. Hahaha. Yin Kuei tertawa. Apa yang ingin kamu lakukan? Xian Yanqing mundur lagi dan lagi, merasa bahwa kekuatannya semakin lemah. Hei, apa yang kamu lakukan? Pelacur, aku tidak peduli apa statusmu di luar bumi, jujur saja padaku di sini, aku ingin menikahimu sebagai selirku. Memarahiku, sekarang, aku akan memberitahumu apa akan terjadi jika kamu menolakku. Di mata Yin Kuei, api jahat melompat, dan matanya berkeliaran di sekitar tubuh Xian Yanqing, dan nyala api di matanya menjadi semakin kuat. Jangan pikirkan itu. Teriak Xian Yanqing, tulang punggungnya tiba-tiba bersinar merah, dan kemudian tubuhnya bergegas maju, berlari menuju kedalaman lembah 10.000 ular. Sial! Teriak Yin Kuei dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa vitalitas dan api spiritual Xian Yanqing yang sebenarnya disegel, tetapi dia masih bisa menampilkan kekuatan aneh. Satu kecelakaan, Xian Yanqing lari ratusan meter. Segera, dia dengan cepat mengejarnya. Bagaimanapun, esensi sejati dan api spiritual Xian Yanqing disegel. Dia memiliki konstitusi khusus, sehingga dia dapat meminjam beberapa kekuatan darah, tetapi itu tidak banyak. Sebelum berlari 1 mil, kekuatan darah menghilang, dan dia merasakan seluruh tubuhnya semakin lembek dan semakin lemah dan semakin lemah, tubuhnya terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Di belakang, Ye Kuei mengejarnya. Hei, kamu mau kemana? Tunggu sebentar, aku akan menjagamu baik-baik. Xian Yanqing berlari sebentar, berkeringat deras, dan keringat membasahi pakaian yang tipis, membuat pakaian itu melekat erat di tubuh, dengan kurva, bahkan lebih mendebarkan. Api jahat dari rabun jauh yang meletus, dan seluruh tubuhnya panas dan kering, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Tatapan putus asa muncul di mata Xian Yanqing. Dia menyentuh pinggangnya, dan belati pendek muncul di tangannya, yang menempel di dadanya. Dia menatap Yin Kuei dengan tegas, dan berkata, jika kamu menggunakan kekuatan, aku akan mati. Langkah kaki Ye Kuei berhenti, wajahnya muram, dan dia berkata dengan dingin, aku tidak percaya lagi, kamu akan kehilangan nyawamu. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju. Luming, kamu bodoh, kamu di mana? Mungkin, kamu dan aku tidak akan pernah bertemu lagi. Xian Yanqing menutup matanya, dan menusukkan belati di dadanya dengan keras. Di kedalaman lembah 10.000 ular, Luming mengeluarkan botol giok, menyingkirkan awan kabut darah, dan kemudian mengerutkan kening. Saya tidak tahu mengapa, tetapi sejak tadi, dia gelisah, dengan rasa kesal yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Ini agak tidak bisa dipercaya, dengan keadaan Luming saat ini, jantung seni bela dirinya stabil, dan hal-hal biasa tidak akan membuat Luming merasa kesal. Tapi tadi, dia entah kenapa mudah tersinggung dan gelisah, tapi dia tidak tahu alasannya. Nak, ada apa denganmu? Keadaannya tidak benar. Dandan melihat keadaan Luming. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku sangat mudah tersinggung sejak tadi, dan aku selalu merasa tidak nyaman. Kata Luming. Iritabilitas yang tidak dapat dijelaskan, kegelisahan. Seorang pejuang, semakin dalam basis kultivasi, hubungan dengan hukum dalam kegelapan, pikiran akan menjadi jernih, jadi emosi apapun tidak akan terjadi tanpa alasan, pasti ada sesuatu yang terjadi. Kata Dandan. Luming mengangguk, pada zaman kuno, ada beberapa fragmen di mana yang terkuat bahkan dapat memprediksi masa depan, yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Tunggu sebentar. Dandan menutup matanya, melambaikan sepasang cakar depannya, dan mengeluarkan prasasti satu demi satu. Setelah beberapa saat, Dandan tiba-tiba membuka matanya, dan berkata dengan cemas, tidak, nak, kekasih kecilmu dalam bahaya. Apa? Luming terkejut,
tetapi segera menyadari bahwa Dandan berbicara tentang Xian Yanqing. Xiao Qing, apa yang terjadi padanya? Di mana dia? Lu Ming bertanya dengan tergesa-gesa. Hanya beberapa mil jauhnya, cepatlah, atau akan terlambat. Dandan berteriak. Desir. Tanpa ragu sedikit pun, Lu Ming meledak, sosoknya seperti sambaran petir, dan dia bergegas keluar dari 10.000 ular. Dengan jentikan mata Ciu, tulisan di tubuhnya muncul, membentuk sepasang sayap, yang berubah menjadi hantu dan mengikuti. Beberapa mil jauhnya, di bawah kekuatan penuh Lu Ming, hanya beberapa tarikan napas. Ketika Lu Ming tiba, dia kebetulan melihat belati Xian Yanqing menusuk jantungnya, dan darah mengalir keluar, yang mengejutkan. Ledakan. Pada saat ini, itu seperti petir yang meledak di benak Lu Ming. Adegan seperti itu, jika dia melihatnya sekilas, dia mungkin tahu apa yang sedang terjadi. Xiao Qing. Lu Ming meraung, dan sosoknya bergegas menuju Xian Yanqing seperti kilat. Yuan asli bergulung dan melilit lengan Xian Yanqing, mencegahnya menusuk dengan belati. Namun, Lu Ming masih sedikit lebih lambat, belati Xian Yanqing telah menembus daging, dan sebagian telah menembus jantung, untungnya tidak dalam. Lu Ming merangkul pinggang Xian Yanqing yang ramping, dan energi sejati mengalir ke tubuh Xian Yanqing dengan panik, melindungi hati Xian Yanqing. Bodoh, kamu di sini. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Xian Yanqing mengedipkan matanya yang besar dan menatap kosong ke arah Lu Ming, tidak sesaat, takut akan semua ini, itu hanya mimpi. Jangan bicara. Kata Lu Ming, esensi sejati terus mengalir masuk. Inti sejatinya adalah Sanlong Zenyuan, yang memiliki aktivitas kuat dan berhasil menyegel hati Xian Yanqing. Pada saat yang sama, luka Xian Yanqing perlahan sembuh. Dia beruntung dia tiba tepat waktu, jika nanti, mungkin, itu akan menjadi perpisahan. Bab 708. Kemunculan Lu Ming membuat Yin Kue tertegun sejenak. Pada saat ini, melihat ekspresi mesra Xian Yanqing dan Lu Ming, kecemburuan muncul di matanya, dan dia berkata dengan dingin, "Nak, siapa kamu?" "Dia wanitaku, dapatkan keluar dari sini." "Shua." Saat ini, Ciu tiba. "Ciwe, apakah itu kamu? Kamu sangat berani, kamu berani masuk ke wilayah suku ular Yin saya, kamu ingin mati." Melihat Ciwe, Yin Kue memiliki niat membunuh yang kuat di matanya. Yin Kue. Melihat Yin Kue, ekspresi Ciu menjadi gelap. Lu Ming mengangkat kepalanya dan menatap Yin Kue, niat membunuh yang kejam meledak dalam hiruk pikuk, dan suara dingin keluar dari mulut Lu Ming, "Hari ini, kamu akan mati." "Haha, nak, kamu ingin membunuhku saja karena kamu? Nak, hanya karena kamu berani memeluk wanitaku, aku pasti akan membuatmu tidak bisa hidup atau mati." Yin Kue mencibir. "Bunuh." Lu Ming melambaikan tangannya, dan boneka serigala raksasa muncul, memusnahkan ke arah Yin Kue. Boneka tingkat 4 tingkat dewa. Wajah Yin Kue sedikit berubah, dan dengan lambaian tangannya, boneka ular raksasa besar muncul, yang juga merupakan boneka Linghai tingkat 4. Kedua boneka itu saling menabrak dan bertarung bersama. "Bunuh." Lu Ming memeluk Xian Yanqing dengan satu tangan, melangkah keluar, dan tinju yang menakutkan meledak ke depan. Di mana lampu tinju lewat, lembah berguncang, dan ujung lampu tinju lewat di sekitar lembah. Tanaman merambat tua meledak, dan beberapa ular berbisa berubah menjadi bubuk. Ekspresi Yin Kue berubah, dan gulungan gambar muncul di tangannya. Setelah membukanya, sebuah topeng muncul, menutupi Yin Kue di dalamnya. Di topeng itu, beberapa ular berbisa berenang tanpa henti. Ledakan. Cahaya kepalan tangan membombardir topeng itu, dan topeng itu terus bergetar, tetapi tidak pecah, melainkan melumpuhkan bayangannya. "Sial, bunuh." Yin Kue mendarat di tanah, dan mengeluarkan gulungan lain dengan tulisan. Ketika dibuka, seekor ular raksasa sepanjang puluhan meter terbang keluar dan bergegas menuju Lu Ming. Tombak naga keabadian muncul di tangannya, menusuk keluar, dan naga asli 3 warna terbang keluar, bertabrakan dengan ular raksasa. Namun, naga asli 3 warna itu dihancurkan oleh ular raksasa dan terus terbang menuju Lu Ming. Wajah Lu Ming sedikit berubah, ini jelas jimat prasasti 6 tiang, dan kekuatannya setara dengan kekuatan serangan Linghai tingkat keempat. Mengaum. Ciu mengendalikan boneka Caita, menerkam, dan menghancurkan ular raksasa itu. Desir. Desir.
Terdengar suara menerobos udara, dan Kui Lau tiba bersama 6 orang lainnya. Kui tua, bunuh anak itu, tangkap Ciu dan pelacur kecil itu hidup-hidup, teriak Yin Kue. Bersenandung! Bersenandung! Di atas kepala Kui Lau dan yang lainnya, kekuatan spiritual yang kuat menyebar, membentuk badai spiritual yang mengerikan. Boneka ular raksasa muncul di udara. Itu buruk, itu adalah pemurni prasasti di tingkat kelima dari tingkat dewa, Luming, ayo pergi. Wajah Ciu berubah dengan liar. Kui Lau adalah pemurni prasasti yang setara dengan tingkat kelima Linghai, dan dia telah menyalakan setidaknya 4 lampu spiritual biru. Bonekanya juga setara dengan kekuatan Linghai tingkat kelima. Ciwei, bantu aku menjaga Xiao Qing. Hari ini, aku akan membunuhnya. Luming menurunkan Xian Yanqing dan mengarahkan tombaknya ke Yin. Saat ini, Xian Yanqing baik-baik saja dan berdiri di belakang Luming. Haha, nak, sulit untuk melindungi dirimu sendiri, dan kamu masih ingin membunuhku. Sungguh aneh. Aku berubah pikiran sekarang, Kui Lau, tangkap dia hidup-hidup, aku ingin dia mati. Yin Kue tertawa terbahak-bahak, dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Sisi. Kui Lau mengendalikan boneka ular raksasa itu dan bergegas menuju Luming, keyakinan ular itu seperti pedang, menembus kehampaan. Begitu Ciu mengertakkan gigi, dia memanipulasi boneka Caetah untuk bergegas, tetapi sebelum dia bisa terjerat dengan boneka raksasa itu, dia dikirim terbang oleh boneka ular raksasa itu. Selain itu, 6 orang lainnya juga sangat kuat. Boneka yang mereka kendalikan setidaknya setara dengan level Linghai, bahkan ada 2 boneka ular raksasa, yang juga setara dengan level keempat Linghai. Boneka terjerat, sementara boneka ular raksasa lainnya membunuh Luming. Alis Luming bersinar, dan ada jejak petir berkeliaran, dia akan mengendalikan Lei Ding dan memberikan pukulan fatal. Tapak! Tapak! Luming memanipulasi boneka serigala raksasa untuk memblokir di depan, dan pada saat yang sama, dia menginjak tanah dengan liar. Ya, lihat aku! Dandan terbang ke tanah, mengayunkan cakarnya tanpa henti. Awe! Boneka serigala raksasa itu terjerat oleh ular raksasa, mengaum tanpa henti, dan percikan api menyembur keluar. Ular raksasa itu adalah boneka Kui Lau. Terlalu kuat, boneka serigala raksasa itu mengeluarkan suara benturan, terus-menerus meledak. Pada akhirnya, boneka serigala raksasa itu hancur total dan menjadi tumpukan besi tua. Bunuh! Teriak Luming, dan sejumlah besar prasasti muncul, membentuk busur besar, dan panah, seperti bintang jatuh, ditembakkan ke arah Yin Kue. Lihat aku! Dengan lambaian kaki dandan, prasasti yang padat muncul, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul, berliku ke arah 5 atau 6 boneka ular raksasa, dan 5 atau 6 boneka ular raksasa yang terjerat erat. Wajah Yin Kue berubah, dan dia mengeluarkan gulungan prasasti lagi setelah membukanya, sebuah pedang terbang keluar, memotong dengan panah Luming. Bunuh! Gunakan jimat prasasti bersama untuk membunuh anak itu. Teriak Kui Lau dengan dingin, rune prasasti juga muncul di tangannya, dan rune prasasti juga muncul di tangan orang lain. Begitu dibuka, semua jenis serangan mengalir ke arah Luming, termasuk pedang, pisau, es, badai, DLL. Semuanya adalah serangan di atas level Linghai, dan beberapa serangan di atas level keempat Linghai. Mereka terlalu kuat, dan tidak mungkin Luming memblokirnya, dan mereka akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Luming! Seru Xian Yanqing dan Ciu. Mati! Mata Luming dingin, alisnya tiba-tiba bersinar terang, dan tripod besar terbang keluar, dipenuhi guntur dan kilat. Saat kuali terbang keluar, esensi sejati dalam tubuh Luming langsung diserap, dan bahkan esensi kehidupan tersedot. Jika Anda menggunakannya sekali, Anda akan kehilangan 50 tahun hidup. Tapi Luming tidak peduli, hari ini, dia akan membunuh Yin Kue. Ukuran Lei Ding dengan cepat tumbuh, dan kekuatan yang menakutkan muncul dengan dahsyat, seolah-olah itu bisa menghancurkan langit dan bumi, dan menghancurkan langit. Pada saat ini, setiap orang memiliki semacam ketakutan menghadap ke langit. Kembali! Kembali! Pupil Kui Lau berkontraksi dengan tajam, dan tubuhnya mundur dengan gila-gilaan. Bukan hanya dia, tetapi semua orang mundur dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, jimat prasasti muncul, dan tirai tipis menyelimuti tubuh mereka.
Terutama Yin Kue, jimat prasasti dibuka tanpa uang, dan setidaknya ada 7 tirai tipis yang menutupi dirinya. Ledakan. Tripod guntur mendarat, ditekan, dan kekuatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya mendarat, menghancurkan orang-orang biasa. Menabrak. Menabrak. Kecuali Kui Lao dan Yin Kue, 6 lainnya meninggal secara tragis dalam sekejap, dan musnah di bawah guntur. Adapun Kui Lao dan Yin Kue, mereka seperti daun yang patah tertiup angin, terus-menerus berkibar. Topeng di tubuh Yin Kue terus-menerus hancur, dan wajahnya penuh dengan kengerian dan ketakutan, dipelintir menjadi bola. Ledakan. Lei Ding jatuh, lalu dengan cepat menjadi lebih kecil, terbang kembali ke tengah alis Luming, dan menghilang. Di lembah 10.000 ular, semuanya hangus hitam. Apakah itu pohon purba, rumput liar, atau ular berbisa? Semuanya hitam hangus, seolah-olah mereka mengalami badai petir. Kui Lao, Yin Kue 2 orang, muntah darah seperti 2 ikan mati, tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Bab 709 niat membunuh suku ular Yin. Ciu tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Luming tiba-tiba akan memanggil kuali besar, dan dengan satu pukulan, dia membunuh 6 penguasa suku ular Yin, dan melukai Kui Lao dan Yin Kue dengan parah. Semua ini membuatnya merasa seperti mimpi. Panggilan. Luming menghela nafas panjang dan jatuh ke tanah. Sekarang, tidak ada jejak energi sejati di tubuhnya, bahkan wajahnya sangat pucat, yang disebabkan oleh ekstraksi energi kehidupan. Luming, kamu baik-baik saja? Xian Yanqing berbisik, dan berjalan untuk mendukung Luming, dengan tatapan khawatir di matanya. Tubuh fisik Xian Yanqing kuat dan vitalitasnya sangat kuat, sekarang luka di dadanya perlahan sembuh, dan tidak ada masalah serius. Xiao Qing, bantu aku di sana, aku akan membunuh mereka, kata Luming. Xian Yanqing mengangguk, mendukung Luming, dan berjalan maju. Saat ini, Kui Lao dan Yin Kue terbaring di tanah seperti lumpur, setengah mati. Secara alami, mereka tidak dapat mengendalikan boneka dalam situasi seperti itu. Boneka ular raksasa itu semuanya tergeletak di tanah seperti patung, tidak bergerak. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku memberitahumu, aku adalah tuan muda dari suku ular Yin, dan ayahku adalah patriark dari suku ular Yin. Jika kamu berani membunuhku, kamu pasti akan mati. Yin Kue berteriak. Aku berkata, kamu akan mati hari ini, tidak peduli siapa kamu. Kamu tidak dapat mengubah hasil ini. Dengan dukungan Xian Yanqing, Luming berjalan perlahan, dan api spiritual biru meresap di atas kepalanya. Dia kelelahan dan tidak bisa menggunakan esensi aslinya, tapi dia masih bisa menggunakan api spiritualnya. Nak, saya menyarankan Anda untuk membiarkan kami pergi. Baru saja, saya telah mengirim berita kembali melalui jimat transmisi suara. Jika Anda membunuh kami, tunggu saja balas dendam gila dari suku ular Yin. Pada saat ini, Kui Lao mencibir, menggerakkan tubuhnya dengan enggan, dan jimat giok transmisi suara muncul di tangannya. Haha, Kui Lao, bagus sekali. Yin Kue tertawa, lalu menatap Luming, dan berteriak, Nak, ayahku telah menerima kabar bahwa kamu sudah mati. Sekarang, jika kamu melumpuhkan tangan dan kakimu, beri aku itu jalan dengan patuh dan layani aku, dan aku mungkin akan menyelamatkan hidupmu. Xiao Qing, aku tidak bisa bergerak sekarang, dan aku bahkan tidak bisa mengukir prasasti, kedua orang ini, serahkan padamu untuk ditangani. Luming tidak sepertinya tidak mendengar apa yang Kui Lao dan Yin Kue katakan, dan katakan pada Xian Yanqing. Baik. Xian Yanqing membantu Luming duduk, memegang belati di tangannya, dan berjalan menuju Kui Lao terlebih dahulu. Jalang, apa yang kamu inginkan? Yin Kue berteriak. Beraninya kamu? Kui tua berteriak dengan marah. Xian Yanqing tidak tergerak dan melangkah maju. Ciu datang ke sisi Luming, ragu untuk berbicara. Engah. Xian Yanqing mendatangi Kui Lao, mengayunkan belatinya, dan kepala Kui Lao terbang menjauh. Segera, dia berjalan menuju Yin Kue lagi. Tidak, jangan datang ke sini. Yin Kue ketakutan sekarang, wajahnya penuh ketakutan. Dia tidak menyangka Luming dan Xian Yanqing tahu bahwa berita mereka telah dikirim kembali ke suku ular Yin, dan mereka akan berani membunuh mereka. Bagaimana mereka bisa begitu berani? Tahukah Anda, suku ular Yin mereka adalah suku paling kuat di antara puluhan suku di sekitar mereka. Kamu seharusnya mengharapkan hari seperti itu.
Niat membunuh di mata Xian Yanqing sangat kuat, belati itu berkilat, dan juga, kepalanya jatuh ke tanah. Semua anggota suku ular Yin sudah mati. Luming, kita harus segera meninggalkan tempat ini, tuan dari suku ular Yin mungkin akan segera tiba, kata Ciu. Oke. Luming mengangguk. Ciu menyingkirkan semua boneka ular raksasa yang utuh di tempat kejadian, dan kemudian memanipulasi boneka Caetah untuk mendarat di atasnya. Netizen tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca untuk waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah. Ming dan Xian Yanqing terbang menuju suku macan tutul merah dengan kecepatan tinggi. Luming duduk bersila di belakang boneka Caetah, dan terus menjalankan formula naga pertempuran untuk memulihkan energi aslinya. Menggunakan Leiding, efek sampingnya terlalu jelas, semua energi sejati hilang, seluruh tubuh lemah, bahkan jika api roh masih ada, tetapi prasasti tidak dapat ditorehkan, seperti tidak memiliki kekuatan untuk menahan ayam dan membiarkan orang lain menyembelihnya. Selain itu, menggunakan Leiding kali ini, dia juga memiliki pemahaman umum tentang kekuatan Leiding. Semakin kuat basis kultivasinya, semakin kuat daya ledak Leiding setelah menyerap esensi energi sejati secara alami dengan basis kultivasinya saat ini. Menggunakan Leiding seharusnya dapat menyebabkan kerusakan fatal pada yang kuat di tingkat keempat. Linghai, ancaman tapi belum tentu bisa membunuh. Baru saja, di suku ular Yin, ada dua penyuling prasasti yang setara dengan Linghai tingkat keempat. Alasan mengapa mereka bisa membunuh dengan satu pukulan adalah karena penyuling prasasti itu menggunakan kekuatan mental mereka untuk mengendalikan boneka, dan boneka terjerat oleh formasi dan lagi, tidak mampu berbalik untuk menyelamatkan. Mereka hanya dapat mengandalkan jimat prasasti untuk melawan, dan kekuatan pertahanan mereka secara alami akan sangat berkurang, sehingga mereka dapat dibunuh oleh Luming dalam satu gerakan. Dalam keadaan normal, itu akan sangat melukai pembangkit tenaga listrik tingkat 4 Linghai paling banyak, tetapi itu tidak bisa dibunuh. Adapun Linghai tingkat kelima, diperkirakan hanya bisa terluka ringan. Tentu saja, jika Luming dapat melangkah ke alam laut roh, konsep artistik guntur dan energi sejati akan meningkat secara dramatis, maka kekuatan mengendalikan Leiding juga akan meningkat secara gila-gilaan. Oh, aku lelah. Aku telah mengumpulkan begitu banyak energi, dan tiba-tiba habis. Nak, kali ini, kamu harus menebusnya. Dandan berbaring di bahu Luming, berputar-putar lagi dan lagi mata berputar. Di lembah 10.000 ular, hanya beberapa jam setelah mereka pergi, angin menderu-deru, dan lebih dari selusin orang kuat turun ke tempat ini dengan mengendarai boneka ular raksasa. Pemimpinnya adalah pria kurus paruh baya dengan ular berbisa melilit lehernya. Setelah mereka tiba, mereka bergegas ke kedalaman lembah 10.000 ular. Segera, raungan yang menghancurkan bumi keluar. Anak laki-laki dari luar bumi, suku macan tutul merah, bunuh, bunuh, bunuh. Di dalam gua, Luming dan yang lainnya kembali ke suku macan tutul merah, dan Luming mencoba yang terbaik untuk memulihkan kultivasinya. Pada saat ini, Luming telah memulihkan sepotong energi nyata di dantiannya, dan kemudian dia mengeluarkan sejumlah besar kristal roh berkualitas tinggi, melahap energi dalam kristal roh berkualitas tinggi, dan memulihkan kultivasinya. Dengan jejak energi nyata, kecepatan pemulihan Luming telah meningkat pesat. Segera setelah Ciu kembali ke suku Ci Leopard, dia pergi mencari Ci Jinkong dan melaporkan situasinya. Apa? Luming membunuh Yin Kue. Suara kaget Ci Jinkong terdengar dari sebuah aula. Ya, ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ciu berkata sambil berdiri di depan Ci Jinkong. Wajah Ci Jinkong serius, alisnya berkerut erat, dan dia berkata, Yin tidak menyakiti pria itu, dia hanya anak seperti itu, dia selalu dimanjakan, kali ini Yin Kue terbunuh, dia takut dia akan melakukannya. Menjadi gila, dan dia pasti akan membalas. Perkuat pertahanan, dan aku akan segera memberitahu tetua klan untuk datang dan mendiskusikan masalah ini. Suasana suku macan tutul merah menjadi tegang, sementara Luming masih memulihkan diri dengan seluruh kekuatannya. Setengah hari setelah kembali ke suku macan tutul merah, energi sejatinya akhirnya kembali ke masa kejayaannya. Xiaoqing, biarkan aku membuka segel di tangan dan kakimu. Berjalan keluar ruangan, Luming melihat Xian Yanqing. Sekarang, cedera Xian Yanqing jauh lebih baik, hampir pulih sepenuhnya. Bodoh, kamu baik-baik saja. Xian Yanqing menatap Luming dengan cemas.
Tidak apa-apa. Luming berjalan mendekat, memegang tangan kecil Xian Yanqing di depan matanya, dan mengamati cincin penyegal di pergelangan tangannya. Dipegang oleh Luming, Xian Yanqing sedikit tersipu, dan Luming menahannya. Bab 710 membunuh pintu. Setelah beberapa saat, Luming menggesekkan jarinya ke udara, dan prasasti muncul satu demi satu, lalu tenggelam ke dalam cincin di tangan Xian Yanqing. Di atas cincin itu, sebuah prasasti yang indah muncul, dan dua ular berbisa keluar, dan ular berbisa itu roboh di udara. Luming memegang cincin itu, dan dengan goyangan energi sejatinya, cincin itu hancur berkeping-keping. Setelah itu, Luming mengarang menurut hukum dan melepaskan semua cincin lainnya di tubuh Xian Yanqing. Ledakan. Begitu cincin itu dilepaskan, tubuh Xian Yanqing dipenuhi dengan aura yang kuat, dan kemudian perlahan menghilang. Bodoh, kali ini kamu menyelamatkan hidupku, aku akan mengambil kembali janjiku sebelumnya, kata Xian Yanqing. Janji apa? Luming terkejut. Tentu saja itu janji untuk menginjakmu, idiot. Xian Yanqing berkedip dan memberi Luming tatapan putih, dengan senyum di wajahnya. Luming menggosok hidungnya dengan senyum masam, sedikit terdiam. Segera, dengan kilatan matanya, dia mengulurkan lengan keranya, mengambil keuntungan dari situasi ini, dan melingkarkan lengannya di pinggang Xian Yanqing yang ramping, berkata, bukankah seharusnya kau memberikan hidupku untuk menyelamatkan hidupmu? Bagaimana kalau membayarnya sekarang? Merasakan lengan Luming Xian Yanqing tersipu karena panas yang datang darinya, pecah dengan kemarahan yang sebenarnya, melepaskan diri, dan berkata, janji dengan tubuhmu. Kamu pikir itu indah? Melihat Luming tertekan, Xian Yanqing tersenyum lagi dan berkata, tapi bukan itu mungkin, itu tergantung pada penampilanmu di masa depan. Benarkah? Mata Luming berbinar. Palsu. Xian Yanqing tersenyum, lalu bertanya tentang pengalaman Luming dalam beberapa hari terakhir. Keduanya mengobrol satu sama lain. Namun, di aula pertemuan Patriark suku Macan Tutul Merah, suasananya sangat menindas. Patriark, laporkan dari depan, suku ular telah mengirim pasukan, dan mereka bergegas menuju kita. Itu dilaporkan. Lewati perintah, jangan melawan di depan, menyusup dengan seluruh kekuatanmu, dan tarik pasukanmu ke kota kuno. Qi Jinkong mengeluarkan perintah, dan kemudian berkata kepada para tetua, tetua, ikut aku ke gerbang kota untuk menyapa, ye tanpa menyakiti ayo pergi. Setelah itu, Qi Jinkong dan para tetua suku Qibao datang ke gerbang di sisi barat kota kuno, dan saat ini, pasukan besar telah ditempatkan di sekitar gerbang. Sekitar beberapa jam kemudian, angin menderu-deru, dan suara sekecil apapun bergema di antara langit dan bumi. Di langit dan di tanah, boneka ular raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan satu atau dua orang duduk di setiap boneka ular raksasa. Sepintas, setidaknya ada puluhan ribu boneka ular raksasa yang berjejer rapat menutupi seluruh langit. Di sisi suku Macan Tutul Merah, prasasti cerah muncul di tembok kota, formasi besar muncul, dan berbagai formasi pertahanan dan serangan yang kuat muncul, rune disisipkan pada panah, dan cahaya bersinar terang. Perang akan segera dimulai. Patriark suku Ye Ular, Ye Buhui melakukan tendangan voli dan berdiri di kehampaan dengan ular berbisa melilit lehernya, mengeluarkan huruf ular. Ada niat membunuh yang dingin di mata Ye Buhai. Dia menatap Qi Jinkong, dan berkata, Qi Jinkong, putrimu Ciwei, dan dua orang dari luar bumi, menyelinap ke wilayah suku ularku dan membunuh mereka dalam serangan diam-diam anakku kurang. Sekarang, jika kamu menyerahkan mereka bertiga, aku bisa mundur dan melepaskan suku Macan Tutul Merahmu. Haha, kamu tidak berbahaya. Kamu benar-benar pandai berbicara omong kosong, tapi aku dengar itu putramu yang menginginkannya. Menodai pacar orang lain, dan kemudian dibunuh oleh seseorang dengan marah, dan dia dibunuh dari depan, bagaimana mungkin ada serangan diam-diam? Qi Jinkong tertawa. HMPH, sayang sekali, jalang itu kehormatannya bahwa putraku menyukai dia, apa hidup mereka yang murah? Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan putraku, Qi Jinkong? Aku menyarankan kamu untuk melihat situasinya dengan jelas, dan jangan menjadi macan tutul merah untuk musuhku, bawa bencana genosida, Ye Buhai berkata dengan dingin. Tidak mungkin. Qi Jinkong menjawab dengan tegas. Ye Buhui mengerutkan kening, wajahnya menjadi lebih suram, matanya berkedip beberapa kali, dan dia berkata, bagaimana, Qi Jinkong,
Aku tahu kamu tidak ingin berpisah dengan putrimu, aku tidak ingin kamu menyerahkan atas Ciu, serahkan saja kedua tanah itu. Orang luar, aku bisa mundur. Tidak mungkin. Qi Jinkong masih menjawab dengan tiga kata ini. Ekspresinya yang tidak terluka benar-benar tenggelam, dan dia berkata, Qi Jinkong, jangan bersulang atau makan anggur berkualitas, saya akan memberi Anda 3 hari untuk mendiskusikannya dengan hati-hati. Setelah 3 hari, jika Anda tidak menyerahkan kedua orang itu, saya pribadi akan memimpin pasukan untuk menghancurkan suku Cibao, dan saya ingin Anda diusir dari suku Cibao selamanya. Meninggalkan sepatah kata pun, Ye Buhui melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang kembali, dan segera, semua pasukan Yin suku ular mundur. Bukan karena Ye tidak takut pada suku macan tutul merah. Itu terutama karena dia dengan tergesa-gesa mengerahkan pasukan kali ini, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Jika dia dengan gegabah menyerang suku macan tutul merah, dia mungkin kehilangan kedua belah pihak. Dia juga membutuhkan waktu untuk memobilisasi kekuatan yang lebih kuat. Suku ular Yin mundur, dan Qi Jinkong juga menghela nafas panjang. Lewati perintah untuk mengumpulkan semua kekuatan suku Cibao kembali untuk menjaga kota kuno. Tetua, kembalilah ke aula pertemuan bersamaku, perintah Qi Jinkong. Sesaat kemudian, aula diskusi suku macan tutul merah sudah penuh dengan orang, lebih dari 20 orang. Tidak hanya para tetua dari berbagai klan suku Cibao, tetapi juga banyak tetua biasa berkumpul bersama. Patriark, menurut saya, serahkan saja kedua pemuda itu. Mengapa berperang dengan suku ular Yin untuk 2 orang dari luar bumi? Jika Anda berani membunuh Yin Kue, Anda sendiri yang mencari kematian, dan Anda tidak boleh melibatkan suku Cibao kita karena 2 orang dari luar bumi. Beberapa tetua biasa berbicara satu demi satu, mendesak Qi Jinkong untuk menyerahkan Luming dan Xian Yanqing. Tidak. Suara Qi Jinkong keluar. Tidak. Patriark, kenapa tidak? Seorang tetua biasa bertanya dengan curiga. Sampai sekarang, aku tidak akan menyembunyikannya darimu, Luming, yang mampu memecahkan formasi yang menyegel Patriark sebelumnya. Sekarang, 100 formasi telah retak, dan hanya tersisa 36 formasi terakhir. Semuanya mereka akan retak dalam beberapa hari. Pada saat itu, kita akan dapat menemukan kode penyulingan prasasti suku saya, dan biarkan suku Cibao saya kembali ke puncak aslinya. Kata Qi Jinkong, suaranya seperti badai, menyapu hadirin. Apa? Ada hal seperti itu? Banyak tetua biasa terkejut, lalu terdiam. Mereka akhirnya tahu mengapa Qi Jinkong ingin melindungi Luming. Ini terkait dengan naik turunnya suku macan tutul merah. Patriark, kurasa tidak. Sebuah suara terdengar, tetapi itu adalah Qi Jinshan. Setelah hal sebesar itu terjadi, dia secara alami dipanggil kembali untuk berdiskusi. Qi Jinshan berjalan keluar dan berkata dengan lantang, formasi penyegelan masih kurang dari 36 terakhir. Tidak diketahui apakah Luming benar-benar dapat memecahkannya. Selain itu, meskipun retak, kami telah memperoleh kode rahasia prasasti pemurnian, lalu bagaimana? Sebelum klan kita bangkit, itu dihancurkan oleh suku ular Yin. Saya pikir kita harus menyerahkan Luming dan wanita itu, dan menstabilkan suku ular Yin terlebih dahulu. Dengan cara ini, setidaknya klan kita akan jangan dihancurkan. Qi Jinshan kata-kata itu membuat banyak tetua merenung. Memang, perkataan Qi Jinshan bukan tanpa alasan. Suku itu telah musnah, jadi apa gunanya mendapatkan buku tebal rahasia itu? Qi Jinkong juga mengerutkan kening, dan dia benar-benar tidak bisa membantah poin ini. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.